Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sempurnakan agama ini. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyarul mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat yang lalu kita sudah pernah membahas tentang bagaimana Taurat dan bukti-bukti yang menunjukkan Taurat yang ada sekarang, yang mereka sebut dengan perjanjian lama, ini merupakan Taurat yang bukan sebenarnya, dengan banyak bukti. Bahkan kita melihat bagaimana isi di dalamnya, ya, ada beberapa hal yang dimana mereka menghina Allah Azza wa Jalla dan bahkan menghina para nabi dengan kisah-kisah, ya, yang mereka begitu banyak kisah yang mereka karang di dalamnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita bahas yang berikutnya. Kita berbicara tentang permasalahan Injil yang kondisinya yang sekarang, ya, merupakan Injil yang tidak terbukti keasliannya. Dari beberapa pembahasan. Di antaranya, kalau kita berbicara Injil dari segi sanadnya, ya, dari segi riwayatnya, kalau kita bicara, karena dijelaskan di dalam Islam bahwa sanad itu termasuk dari agama. Ada beberapa yang menunjukkan bahwa Injil ini tidak asli, sebagaimana yang kemudian Injil pada zamannya Nabi Isa. Yang pertama adalah Injil tidak memiliki sanad yang bersambung kepada Nabi Isa, ya, sebagaimana kita bahas tentang masalah Taurat. Kemudian antum bisa tahu bahwa manuskrip Injil yang baru, ya, manuskrip Injil ditemukan baru tahun berapa? 70 Masehi. Sedangkan Nabi Isa, ya, mereka meyakini diwafatkan pada tahun 30 Masehi. Jadi dari 30 sampai ke berapa? 70. Ada selisih berapa tahun? 40 tahun. Berarti pada fase 40 tahun, bukan hal yang sebentar, 40 tahun, terlupakan. Kalau sudah kayak gini, kalau sudah terlupakan 40 tahun, bisa dikatakan selamat secara total? Enggak. 40 tahun ya ikhwah, baru diketemukan di tahun 70 Masehi. Ya, ini kondisinya. Kemudian Injil yang ditemukan bukanlah Injilnya Nabi Isa, melainkan yang ditulis tentang kehidupan Nabi Isa. Ya, sebagian diakui sebagai murid-muridnya. Siapa dia? Ada 4 yang diakui.
ada namanya Yohanes sama Matius, ini dikatakan katanya muridnya. Tapi nanti kita akan bahas dari segi bahasanya. Bahasanya nggak nyambung. Kalau Rasulullah berbicara dengan bahasa apa? Bahasa Arab. Tapi di kondisi Injil, ya, Nabi Isa berbicara dengan bahasa Aram, ya. Sedangkan Injilnya ketemunya di posisi pakai bahasa Yunani. Lah gimana kok bisa nggak sinkron secara bahasanya? Ya, sedangkan murid-muridnya Nabi Isa harusnya pakai bahasa apa? Aram juga. Tapi ketemunya malah pakai bahasa Yunani. Ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar sebenarnya. Ya. Kemudian sebagian lagi bukan muridnya. Siapa? Yang disebut dengan Paulus. Katanya merupakan muridnya Lukas. Kemudian Markus. Kemudian merupakan muridnya siapa? Petrus. Ya. Lukas muridnya Paulus. Siapa Paulus ini? Nanti kita bahas tanda tanya. Dia menceritakan tentang apa? Tentang Nabi Isa. Markus muridnya Petrus. Ya. Kemudian rata-rata manuskrip, ya, Injil dengan berbahasa Yunani, kecuali satu Injil yang berbahasa Ibrani, yang teks yang disebut dengan Masoretik. Ini yang berbahasa Ibrani. Sedangkan Injil Perjanjian Lama yang disebut dengan Taurat itu berbahasa apa? Ibrani rata-rata. Ya. Kalau ini terpecah menjadi dua. Rata-rata paling banyak Yunani. Nah, dari sini muncul beberapa pertanyaan. Ini yang saya maksud. Nabi Isa berbicara dengan bahasa Aram yang disebut dengan Suryani. Ya, manuskrip Injil malah bukan berbahasa Suryani, akan tapi berbahasa Yunani. Ya, kalau gitu Injil diterjemahkan. Oke, siapa penterjemahnya? Ya, disebutkan murid-muridnya Nabi Isa katanya. Sedangkan muridnya Nabi Isa harusnya berbahasa sama dengan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa menyampaikan dengan bahasa Suryani, ketemu sama orang yang berbahasa Yunani, nyambung nggak? Boro-boro connect. Ya, pasti nggak nyambung. Lah cara ngajarinnya gimana kalau gitu? Ini yang jadi tanda tanya. Ya. Sebab apa? Mereka berbicara dengan bahasa Suryani. Intinya ditemukannya pertama kali berbahasa Yunani. Intinya. Sekarang kita bicara secara bahasa aja nggak nyambung, apalagi kalau kita bicara tentang masalah periwayat atau para penulis Injil. Yang kedua, Injil-Injil yang ada sekarang bukan Injilnya Nabi Isa yang dikenal pada kehidupannya Nabi Isa. Di antara yang nggak menunjukkan bukan ya dikenal pada kehidupannya Nabi Isa, ya. Antum lihat baik-baik. Karena pada dasarnya kalau kita bicara pembagian Injil, Injilnya ini, ya, Injilnya Nabi Isa adalah Injilnya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa isi Injilnya aslinya? Allah sebutin dalam surah Al-Maidah 46. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Ini isi aslinya sebenarnya. Berbicara di dalamnya aslinya ini, ya. Dan kami menurunkan Injil kepada siapa? Nabi Isa, putranya Maryam. Di dalamnya terdapat petunjuk, ya, membenarkan kitab sebelumnya, yaitu siapa? Yaitu apa? Taurat. Ya, dan kemudian sebagai petunjuk dan pengajar untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi isinya bukan kontroversi dengan Taurat, malah justru apa? Membenarkan isi Taurat. Karena Rasulullah SAW menjelaskan
ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran setiap nabi itu digambarkan oleh Rasulullah kayak seseorang itu bangun bangunan, dibangun bagiannya sampai jadi sebuah rumah, kecuali ada satu sisi labinah, ada satu sisi yang belum kebangun, satu sisi tok. Kemudian orang-orang melihat bangunan itu begitu indah dan sempurna. Kemudian orang-orang mengatakan kalau yang sisi ini disempurnakan, ditutup, jadilah sebuah bangunan yang luar biasa. Nah, kata Rasulullah, saya sisi itu. Jadi Rasulullah SAW merupakan penutup dan penyempurna dari ajaran-ajaran para nabi yang datang sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Benar-benar penyempurna dari semua ajaran yang datang sebelumnya. Mulai dibangun dari mulai zamannya Nabi Nuh, terus mulai zamannya Nabi Ibrahim, kemudian zamannya Nabi Musa, terus berjalan ajaran ini. Zamannya Nabi Isa, sehingga datang Rasulullah sebagai penyempurna para nabi. Ya. Nah, penyambutan Injil sendiri dalam perjanjian baru ada nggak? Injilnya Nabi Isa ada beberapa ayat, tapi dengan konteks yang berbeda. Di dalam Markus 1 ya, di 14 sampai 15 disebutkan sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea, kata mereka, memberitakan Injil Allah. Ini yang dimaksud. Ya. Katanya apa? Waktunya telah genap. Kerajaan sudah dekat. Bertobatlah dan percaya kepada Injil. Injil yang dimaksud apa? Injilnya siapa? Nabi Isa. Maka disebut dengan Injil Allah. Lah Injil yang lain gimana kira-kira? Kisahnya para rasul disebutkan juga. Mereka tersebar, yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Masias kepada orang-orang di situ. Yang disebut Masias ini siapa? Persis. Mereka nyebutnya dengan kata-kata Masias. Ya kan, disebutnya apa kalau dalam bahasa Arab? Al-Masih. Ya. Kemudian dalam kitabnya Tesalonika disebutkan juga, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun pertolongan Allah kita, kami memperoleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah ya kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Berarti kalau di ayat-ayat mereka disebutkan Nabi Isa posisinya sebagai apa? Sebagai apa di sini? Utusan bukan? Iya. Karena disebutkan sebagai Injilnya Allah. Nabi Isa utusan, bukan Tuhan. Mereka membahasakan secara jelas nih. Ya. Dari sini ya, mereka tidak sedang menyebutkan, ada nggak tulisan Injil Yohanes, Matius, Lukas, Markus, ada nggak? Nggak ada. Mereka sebut Injilnya siapa? Injilnya Allah. Sedangkan yang diakui dari Injil itu ada 4. Nanti kita akan berbicara di bawahnya. Loh, berarti ada Injil yang enggak diakui. Ada puluhan jumlahnya. Antum bisa bayangin enggak? Ada kitab yang diakui sama yang enggak diakui. Datangnya dari mana yang enggak diakui juga. Nah. Kemudian yang jadi pertanyaan besar adalah di manakah Injilnya Nabi Isa sekarang?
Karena mereka mengatakan Injilnya Allah. Karena yang tersebar sekarang cuman 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, menurut para ulama Injil tersebut terlupakan. Selisihnya berapa tahun tadi? 40 tahun. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 14. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bihi fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un. Allah katakan, dan di antara orang-orang yang mengatakan kami ini apa? Nasrani. Ya kan? Akhadna mitsaqahum, kami telah mengambil perjanjian dari mereka. Tapi apa yang terjadi? Ini kata Allah, fa nasuhadda mimma dzukiru bihi. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Artinya Injil yang asli terlupakan sebagian. Ya, maka kemudian apa? Kami timbulkan permusuhan. Makanya ikhwah, yang buat kaum muslimin bermusuhan kasusnya sama. Kalau seseorang mulai melupakan Al-Quran, maka Allah jadikan orang-orang yang mengesampingkan Quran, mereka akan bermusuhan satu dengan yang lainnya. Berarti bersatunya kaum muslimin, kenapa? Karena mereka bersatu dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau mereka justru mulai mengesampingkan aturan Quran, maka mengesampingkan tersebut menjadikan penyebab utama bermusuhan. Sama kasusnya, ya, orang-orang Nasara itu mereka bermusuhan. Kenapa? Karena mereka melupakan Injil yang datang dulu. Makanya Allah buat apa? Mereka masuk ke dalam permusuhan, ya, dan kebencian satu dengan yang lainnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Banyak nggak aliran di Kristen? Banyak. Banyak aliran di Kristen. Nah, dari sini ya dikatakan dalam firman Allah terdapat sebagian ajaran Injil yang dilupakan. Ini menunjukkan bahwa ada bagian-bagian lain dari Injil yang tidak terlupakan. Betul enggak? Kalau kita perhatikan dari ayat yang di atas. Maka dari sini sisa ajaran Nabi Isa, pembahasannya mengenai Injil, maka yang akan kita bahas bukanlah Injilnya Nabi Isa yang asli. Kenapa? Karena Injil tersebut sudah nggak ada dan dilupakan oleh orang-orang setelahnya. Tapi apa? Pelajaran-pelajaran yang kepotong sudahan. Bukan otentik lagi, sudah kepotong jauh lagi. Nah, sekarang Injil selain Injilnya Nabi Isa. Injil selain Injilnya Nabi Isa ada 2 bagian. Injil yang diakui ada 4. Apa itu? Matius, Yohanes, Markus, Lukas. Ini yang diakui. Jadi kalau antum tanya sama orang-orang Nasrani yang sekarang, mereka akan berbicara masalah ini dan sepakat. Ya, menurut mereka Matius sama Yohanes adalah murid-muridnya Nabi Isa. Tapi yang anehnya Matius sama Yohanes ini pakai bahasa Yunani. Sedangkan Nabi Isa pakai bahasa Suryani. Jadi secara bahasa nggak nyambung. Ini sama ini. Nah, kemudian ada lagi yang Injil Markus. Disebut muridnya siapa? Petrus. Lukas muridnya Paulus. Nah, Petrus sama Paulus itu siapa? Nah, dari sini ada beberapa permasalahan dari keempat Injil. Yang pertama, Injil yang 4 tidak terdapat padanya sanad sama sekali. Atau ada nggak Injil yang kemudian dari sini riwayatnya dari sini nggak ada sama sekali? Jelas. Yang kedua,
manuskrip yang ditemukan adalah berbahasa Yunani, sedangkan muridnya Nabi Isa berbahasa Suryani. Berarti nggak disebut sebagai, jadi Injilnya posisinya sudah terjemahan. Makanya bahayanya antara terjemahan sama yang asli. Kalau kita lihat dari bahasa Arab lah kita. Ya, ketika orang membaca bahasa Arabnya memahami dengan baik, sama terjemahan itu lebih sempit apa lebih luas? Lebih sempit. Antum kalau memahami Al-Quran, makanya ada muncul tafsir secara bahasa itu karena lebih luas sebenarnya. Paham ya? Kalau kita bicara bahasa Arab itu sebenarnya lebih luas, dan terjemahannya itu menerjemahkan. Kalau secara total berbicara sampai dengan tafsirnya, terjemahannya nggak sedikit seharusnya, lebih berkembang. Paham ya? Ya, makanya dari segi bahasa ini artinya apa? Kok satu kosakata aja artinya ini bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Ini dari segi bahasa Arab. Maka kalau sudah terjemahan ini berbeda dengan asli, jauh. Yang berikutnya, penulisnya masih diperselisihkan. Apakah yang nulis itu Matius dan Yohanes atau justru yang lainnya? Ya. Yang keempat, sejarah menunjukkan bahwa Injil ini tidak dikenal di generasi awal. Ya, karena Injil-Injil tersebut tidak pernah disebutkan di dalam surat para rasul atau kisah para rasul. Antum kalau masuk ke dalam kitabnya mereka yang disebut dengan ini sama ini, nggak ada disebutkan satupun tentang masalah Injil Yohanes sama Matius, nggak. Ya, para penulis Injil tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan bahwa tulisan Injil tersebut merupakan wahyu Tuhan, kecuali hanya satu yang ngaku dapat ilham langsung. Lebih sakti lagi. Ya, kenapa? Ngaku dapat ilham langsung, datangnya setelahnya lagi. Siapa dia? Paulus. Punya murid yang langsung meriwayatkan dari Paulus. Dengan cara apa? Riwayat yang katanya dapat ilham langsung. Kalau ini ditelusuri dalam Islam disebut dengan apa? Seakan-akan seorang nabi, selesai. Dan Paulus ini julukan. Kita bicara tentang Paulus yang pertama. Siapa Paulus yang pertama? Antum kalau lihat biografinya lebih kaget lagi. Loh, kok bisa jadi Paulus? Perhatikan, silahkan akses di Wikipedia tentang Paulus ya dari Tarsus, maka antum akan ketemu kisah ini secara detail. Ya, Paulus dari Tarsus awalnya namanya Saulus dari Tarsus, atau disebutnya apa? Rasul Paulus. Nah, sebutnya apa? Utusan. Seakan-akan seperti itu. Ya. Antara tahun berapa? 3 sampai 67 Masehi. Diakui sebagai tokoh penting dalam penyebaran dan perumusan ajaran Kristen, yang sumbernya dari pengajaran Yesus Kristus, yaitu melalui apa? Ilham. Kisah awalnya Paulus ini memperkenalkan dirinya melalui kumpulan surat-suratnya dalam Perjanjian Baru. Di Alkitab disebutkan sebagai seorang Yahudi dari suku apa? Benyamin. Benyamin ini disebutkan sebagai siapa? Persis, sahih. Makanya ya, Yahudi ini nama lainnya siapa? Bani Israel. Keluar suku-sukunya dari siapa? Anak-anaknya Nabi Yakub, anak-anaknya keluar dari situ, suku-suku Yahudi. Paham? Oke. Kemudian yang berkebudayaan Yunani. Nah, di sini mulai kan ketahuan. Dan warga negara
Romawi. Makanya Kristen itu sangat-sangat dekat menuju kemana? Romawi. Ya, dia lahir di kota Tarsus yang sekarang disebut dengan Turki, daerah Turki, namanya Kilikia. Dibesarkan di mana? Yerusalem. Yerusalem mana? Palestina. Dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Makanya disebutkan tadi, ya, pada masa mudanya ia hidup sebagai seorang Farisi menurut madhab yang paling kelas dalam agama Yahudi. Awalnya agamanya Kristen bukan? Yahudi. Dia adalah seorang penganiaya Kristen. Jadi basic awalnya siapa? Penentang. Dia agamanya Yahudi dan penganiaya Kristen. Makanya kalau istilah kita gini. Jadi munculnya Trinitas itu berawal dari orang Yahudi yang menganut ajaran Yahudi, bukan Kristen loh ya. Ya, ajaran Yahudi yang dianut sama dia ini kemudian melihat adanya Injil yang tersebar, maka dia rusak Injil ini. Ya, dengan munculnya keyakinan Trinitas. Dan keyakinan Trinitas ini sejarahnya diajukan ke pihak Roma. Karena pada waktu itu yang berkuasa dan tersebarnya Kristen, ya, dari siapa? Pihak Roma. Pihak Roma meyakini Tuhan adanya Trinitas karena keyakinan mereka yang lama menyembah para dewa. Sehingga masuk itu ajaran sesuai dengan pemikiran mereka yang lama. Jelas? Ya. Maka dari perjanjian pertama yang dibuat di Roma meyakini Trinitas merupakan ajaran yang benar. Kalau orang yang berdakwah Tuhan itu satu, maka mereka adalah orang-orang yang kemudian akan diancam untuk dipenjarakan atau disiksa. Anda bisa bayangin? Kayak ketika Islam, siapa yang mulai munculnya fitnah? Ngerusak Islam siapa? Yahudi. Siapa namanya? Abdullah ibn Saba. Sahih. Ya persis kondisinya. Jadi datang ngerusak ideologi. Abdullah bin Saba datang juga dengan apa? Menimbulkan fitnah atas tuduhannya kepada siapa? Utsman bin Affan. Ya, dengan berbagai macam tuduhan dan datangnya kemana? Ke tempat Islam yang baru. Sedangkan dia datang kemana? Paulus ini ke tempat mana? Ke Roma, yang dimana mereka baru mulai berbicara tentang masalah Kristen baru. Jelas di sini, ya. Makanya orang ini agamanya adalah Yahudi. Ya, kemudian dia adalah seorang penganiaya Kristen. Saat itu namanya, waktu menganiaya Kristen namanya Saulus. Sesudah itu, ya, pengalamannya, nah, maka mereka mengatakan katanya berjumpa dengan siapa? Yesus. Di mana? Di kota Damaskus. Akhirnya dia berubah menjadi pengikut Yesus. Sebelum bertobat dikenal sebagai penganiaya umat Kristen. Ya, dia adalah seorang Farisi yang sangat taat kepada hukum Taurat. Lihat, ya, kisah para rasul juga mengutip Paulus yang menyebutkan bahwa ia adalah seorang Farisi, keturunan orang Farisi. Ya, dicatat juga, ya, berkobar-kobar hati Saulus, ya, untuk mengancam dan membunuh muridnya siapa? Muridnya Tuhan. Yang dimaksud siapa? Muridnya Nabi Isa. Dia penentang. Ya, tapi habis itu sebagai apa? Sebagai periwayat Injil.
Ya. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di Damaskus, ya, Damaskus, ya, supaya apa? Ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Kemudian apa? Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Bayangin nanti. Berarti siapa yang buru sama dia? Orang-orang Nasrani, sahih. Dan ini yang kemudian tanda tanya. Jadi periwayat langsung mendapatkan ilham. Dia dapat ilhamnya gimana juga? Padahal latar belakangnya dia adalah pengikut Yahudi dengan aliran paling keras. Berubahnya Trinitas itu di Roma perjanjian ketika terjadinya apa? Pertemuan Roma pertama kali. Jadi pertemuan Roma itu sampai sekarang sudah ada puluhan. Ya, pertama kali terjadi itu di Roma dan muncul langsung Trinitas yang sebelumnya nggak ada. Makanya sudah sangat-sangat menyeleweng karena dari situ awal penyelewengan terjadi. Dari sini Matius, Yohanes, Markus, Lukas mereka semua tidak menyangka kitab mereka dianggap sebagai wahyu dari Tuhan. Kenapa? Terdapat padanya surat pribadi. Antum kalau lihat dari mukaddimahnya, pendahuluannya, kitabnya, ya, Lukas, isinya apa? Ini isinya. Orang kalau baca ini pasti mereka mengatakan firman Tuhan dari mananya sekarang? Lihat, sudah ada banyak orang berusaha menyusun sebuah cerita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di tengah-tengah kita. Ya, seperti halnya catatan yang telah disampaikan kepada kita oleh orang-orang yang sejak semula telah menjadi saksi mata dan berita firman. Karena aku telah mempelajari semuanya dengan teliti dari awal. Ini cerita atau mereka bilang wahyu? Cerita ini. Dan ini masuk ke dalam ayat, bayangin. Ini cerita tulisannya dia sendiri. Ya. Tulisannya dia, semua dari awal sampai akhir disebut sebagai wahyu. Wahyu dari mana? Ini benar-benar sebuah cerita. Ya. Baiklah, aku juga menuliskannya secara berurutan bagimu. Ya. Disebutkan siapa? Filus yang mulia, supaya engkau dapat mengetahui kebenaran tentang hal-hal yang telah diajarkan kepadamu. Kayak surat ke seorang. Bahkan yang lebih uniknya lagi, ya, dari pendahuluannya tadi kita bisa memahami 4 hal. Injilnya Lukas merupakan khotbah pribadinya, betul enggak? Kelihatan kan? Ya, ia menulis berdasarkan motivasi pribadi. Ada enggak di situ saya disuruh menulis oleh Tuhan? Ada enggak? Enggak ketemu. Kemudian yang berikutnya, dia memiliki referensi yang ia nukil secara akurat. Berarti ada rujukannya enggak dia? Ada rujukan lagi. Kalau dia ada rujukan lagi, ya, maka enggak bisa yang berikutnya disebut sebagai apa? Firman. Kan riwayatnya harusnya langsung kan? Betul enggak? Iya. Terus kemudian banyak selain dia yang juga menulis, kan disebutkan tadi dari tulisannya dia. Dan Lukas tidak menyebutkan apapun pada pendahuluan Injilnya bahwa itu merupakan wahyu. Gak ada kata-kata ini wahyu, gak ada. Ya. Kemudian Injil bukanlah berdasarkan wahyu. Di antaranya banyak yang ada merupakan surat pribadi. Contoh apa? Adanya salam-salam, kirim salam. Anak-anak dari saudaramu yang terpilih menyampaikan salam kepadamu. Ayat isinya kirim salam. Ya. Kemudian apa? Yohanes juga mengirimkan banyak pesan kepada kekasihnya Gaius. Surat cinta istilahnya. Ya.
tercatat dalam Yohanes ya. Kemudian apa? Yohanes ayat 3 Yohanes disebutkan apa? Aku berharap untuk menemuimu ya, dan kita akan berbicara secara tatap muka. Ya, kawan-kawan di sana mengirimkan salam kepadamu. Isinya kirim salam. Ya, sampaikan juga salam kami kepada setiap saudara yang di sana. Ini namanya surat menyurat. Isinya seperti ini ya. Juga di dalam Korintus juga disebutkan, jemaat-jemaat di Asia menyampaikan salam untukmu. Ya, Aquila dan Priscilla, ini siapa? Nama orang. Menyampaikan salam hangat dalam Tuhan kepadamu. Kirim salam enggak? Kirim salam bersama dengan jamaat di rumah mereka. Ini masuk dalam tulisannya dan disebut sama mereka, disebut ayat. Isinya surat pribadi, kirim salam. Jelas. Orang bilang kalau ini dibilang wahyu, ya nggak mungkin mereka berani mengatakan, oh ini wahyu. Wahyu dari mana? Oh isinya kirim salam. Jelas? Ya. Banyak lagi yang lain kalau kita telusuri. Ya. Bahkan ada juga ungkapan-ungkapan dalam Injil yang tidak mungkin sebagai wahyu. Ya, contoh, antum tahu, ya, Yohanes itu ragu dan tidak bisa memastikan jarak yang ditempuh sama muridnya di laut sebelum melihat Kristus. Ini disebutkan nih. Ya, kemudian ketika mereka telah mendayung perahu sekitar sejauh berapa? 25 sampai 30 stadia. 25 atau 30 atau dalam Islam, dalam Quran ada enggak penyebutan dengan jumlah kayaknya? Hah? Enggak ada. Hah? Ini muncul kata-kata atau ya, mereka melihat Yesus berjalan di atasnya. Jadi jaraknya itu masih apa? Bimbang. Antara 25 atau 30. Ya. Kemudian yang semisalnya juga disebutkan. Ya, kalau wahyu dari Ilham, ya, dia tidak akan ragu dalam masalah ini. Kalau benar-benar wahyu, betul enggak? Karena kalau mereka nyebut, ya, Tuhan nggak mungkin kemudian nggak tahu. Ini nggak ragu jarak posisinya. Masih banyak tanda ajaib kalau kita lihat ya. Dalam surat Yohanes disebutkan, ya. Yang lainnya yang dilakukan oleh Yesus di depan murid-muridnya, yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Akan tapi semua ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Berarti kalau nggak tertulis, ada yang disembunyikan, betul nggak? Ya, supaya melalui kepercayaanmu itu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Yang jadi keraguan mereka sebutkan adalah yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Berarti kitabnya lengkap nggak? Nggak. Udah. Bingung kita ngelihatnya dalam kondisi yang seperti ini. Ya. Dia Yohanes menulisnya atas permintaan para uskup Asia. Jadi nulisnya bukan nulis apa? Turun langsung, tapi atas request, permintaan. Bukan siapa? Roh Kudus. Jadi yang nulis siapa? Permintaan siapa? Uskup. Bukan siapa? Bukan Roh Kudus itu mereka sebut apa? Kalau kita sebut apa? Malaikat kan. Jadi nulisnya bukan didikte sama malaikat, tapi permintaannya, requestnya uskup. Ya. Dan dia tidak mengatakan bahwa Allah mengilhami dia untuk melakukannya. Bingung kita. Kalau gitu bukan diragukan lagi ya ikhwah. Ya. Kemudian perkataan Paulus tentang menikahi perempuan yang tidak percaya. Sama apa? Kristen. Kepada yang selebihnya aku mengatakan, ya,
aku bukan Tuhan. Bahwa kalau ada saudara mempunyai istri yang tidak percaya dan perempuan itu mau hidup bersamanya, janganlah ia menceraikan istrinya. Ya. Kata-kata ini tidak ada hubungannya dengan wahyu sama sekali. Anda bisa bayangin nggak? Ada hubungannya? Jelas nggak ada. Juga mengatakan dia menyangkal kekudusan perkataannya. Paulus mengatakan secara pribadi dulu ini. Ya, banyak lagi. Kemudian yang berikutnya, Injil yang tidak diakui atau diistilahkan apa? Apokrifa. Apokrifa ini dalam bahasa Yunani ya diistilahkan dengan kata-kata yaitu apokripus ya, artinya rahasia tersembunyi ya, tidak kanonik. Tahu kanon ya, aturan ya. Maka ada Injil-Injil yang menuju kepada tidak termasuk di dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Lah keluarnya dari mana terus? Seberapa banyak? Segini. Tuh. Kebayang? Berapa jumlahnya? Puluhan ya ikhwah. Ini disebutkan sih sama orang Kristen. Ada di websitenya ini. Menguak Injil-Injil rahasia. Namanya Thomas, Maria, ya, masa kecil Yesus Thomas, masa kecil Yesus Yakobus, ada Nazorean, ada kaum Ebionit, ya, ada Filipus Ibrani, Andreas, Petrus, macam-macam. Ini Injil, semua ini disebut Injil yang tidak diakui. Ya, jumlahnya lihat. Jelas. Yang ketiga, ada kontradiksi antara Injil-Injil yang tidak diakui. Kalau kita bilang khilaf, antum ketemu di Quran ada khilaf enggak? Enggak ada. Ini ada khilaf yang terjadi, kontradiksi loh. Yang satu ngomong gini, yang satu ngomong kayak gini. Ya, yaitu nama 12 muridnya Yesus dalam Injil. Mereka sebutin ini kontradiksi. Sampai kontradiksi dengan tiga hal kontradiksi. Ya, terdapat 12 nama dalam Injil, perlu kita ketahui ya, tentang perjanjian baru yang menyebutkan 4 daftar untuk 12, yang mana 4 daftar tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Nanti ada sanggahannya dari mereka, 2 sanggahan. Sanggahannya juga nggak nyambung sebenarnya. Ya, nama-nama para murid disebutkan oleh Matius dalam Injilnya dan juga oleh Markus, subhanallah. Ya, Matius ngomongnya beda, Markus beda lagi, Lukas beda lagi, dan juga disebutkan dalam kitab para rasulnya beda. 4 kitab yang kemudian saling berbeda nama. Keempat daftar tersebut serupa dalam 10 nama. 10 nama sepakat. Dari mulai Simon, Petrus, ya, kemudian Andreas, Yakobus, ya, kemudian saudara Yohanes, ada Filipus, ya, kemudian Bartolomeus, Thomas, kemudian Simon. Ya. Nah, sisanya yang 2 mana? Yang 2 mereka kontradiksi. Matius, Markus, Lukas sepakat menyebutkan Yudas Iskariot. Kenal kan Yudas Iskariot? Pernah dengar namanya? Yes. Siapa dia? Yang berkhianat. Mereka tahu itu. Mereka ngerti. Tapi Yudas Iskariot dalam kisahnya para rasul tidak disebutkan. Kenapa? Nggak dianggap? Karena dia adalah murid yang berkhianat. Diganti dengan yang lain.
Di 3 kitab Yudas disebutin. Ya, sedangkan keyakinan kita ya bahwa ketika Nabi Isa diangkat, yang gantiin siapa? Ini dia orangnya. Yudas Iskariot. Diserupakan enggak? Walakin syubbiha lahum. Akan tapi Allah membuat dia mirip. Ya ini yang lapor kemana ini? Ke Roma sahih. Ya. Adapun nama murid Yesus ini merupakan pelengkap ke-12. Maka Matius dan Markus menyebutkan nama Labeus alias Thaddeus. Jadi satu orang punya 2 nama. Ya. Tidak mungkin satu orang memiliki 3 nama karena disebutkan komentarnya para pendeta tentang masalah ini. Ini komentarnya. Dan ini ditulis oleh Dr. Mungkit bin Mahmud Syakar ya, tentang komentarnya. Tidak mungkin bahwa nama-nama yang berbeda ini diberikan kepada satu orang. Karena ketiga nama ini semuanya mulia. Padahal pada zaman itu satu orang punya berapa nama? 2. Makanya disebutkan ini alias ini. Paham ya? Rata-rata punya satu orang punya berapa? 2 nama. Ya, berarti apa? Mungkin enggak satu orang punya 3 nama? Enggak, 2 nama. Ya. Satu adalah nama Yahudi, yang lainnya adalah nama siapa? Romania atau Yunani. Jadi nama Yahudi sama nama Yunani. Karena orang-orang Kristen di zaman itu diturunkan kepada siapa? Yahudi. Ya. Sesungguhnya tradisi ini dengan teguh mereka pertahankan, jumlahnya ada 12. Tidak diragukan dalam menyebutnya kecuali satu nama. Siapa? Yudas Iskariot sahih. Kemudian perihal nasab. Perihal nasab Yesus pun mereka khilaf. Ada berapa? Ya, di Injil Matius disebutkan nasabnya ada 27 bapak. Kalau kita bilang kakek. Lukas nyebutinnya berapa? 42 bapak. Lah, sisanya kok jauh banget. Muncul dari mana namanya? Ya. Antara 27 ke 42 berapa selisihnya coba? Dan sama-sama nyambung kemana? Ke Nabi Daud. Lukas juga nyebutin nyambung kemana? Ke Nabi Daud. Kontradiksi ini. Mereka berdalil, berkilah dengan 2 dalil. Yang pertama, bahwa Matius sedang melakukan peringkasan nasab. Ya, makanya terjadi berapa? 27. Nasab bisa diringkas. Ya. Bisa jadi apa? Seseorang langsung disandarkan kepada kakeknya yang keempat, langsung disingkat. Jadi kakek disandarkan kepada kakek yang keempat, berarti yang kedua ketiga dihilangin, diringkas. Jadinya loncat. Ya. Menurut Matius memang sering membuang sebagian nama dalam silsilah. Ya, Yorem peranaknya Uzia. Ya, dan kita pelajari bahwa anak Yorem ya, akan tapi adalah dia bukan anak Yorem tapi Ahazia. Ya, kemudian memiliki anak Yoas, kemudian Yoas memiliki anak Amazia, baru kemudian dia memiliki anak Uzia. Berarti berapa yang dibuang sama dia? Jadi istilahnya suka meriwayatkan buang nasab. Kemudian disebutkan lagi, ada yang menyebutkan dalam Injil Lukas ada 76 generasi. Ya, berselisih lagi nih. Ya. Ada dengan berbagai macam teori. Ada juga yang mengatakan yang kedua, mereka berselisih terjadi ya perbedaan karena Matius mencatat silsilah Yesus dari jalurnya Nabi Yusuf. Sedangkan Lukas mencatat dari jalurnya ibunya, yaitu Maria. Tapi ketika nyatat dari jalurnya Maria, nggak ada tulisan Marianya sama sekali.
Harusnya ada nggak? Bin Maria, harusnya kan? Ini nggak ada. Sedangkan katanya ngeriwayatinnya dari Maria. Ya, inilah kemudian ngelesnya. Ya, dari sini ya ikhwah, yang terakhir adalah kalau kita ngelihat alasan nama-nama wanita, ya tidak boleh disebutkan. Padahal kalau kita ngelihat di dalam Injil, mereka punya kebiasaan melompati silsilah yang dianut oleh Kristen. Kenapa? Karena harus melalui Nabi Yusuf yang bukan jalur nasab. Ya. Jadi ini alasan mereka. Nabi Yusuf bukan jalur nasab yang ada, tapi mereka kemudian mengarahkan kepada Nabi Yusuf. Mestinya juga ada disebutkan bapaknya Maria. Disebutin enggak bapaknya Maria? Enggak ada. Disebutinya bin Eli. Sedangkan Eli bukan bapaknya Maria. Berarti banyak nasab yang kelompat. Dari sini aja udah kelihatan enggak otentik sama sekali. Apalagi isi-isi yang lainnya. Jelas? Jadi inilah yang terjadi di luar Al-Quran. Makanya bersyukur kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan Allah menjaganya. Wa inna lahu lahafidhun. Dijaga dengan para penghafalnya, ya, dan juga dijaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang kaum muslimin mudah menghafalnya. Bukan kaum muslimin tok. Anda tahu enggak? Para misionaris disebutkan mereka saking sering interaksinya dengan Quran, nyari kesalahannya sampai ada yang hafal. Tapi masuk Islam enggak? Enggak. Dan antum tahu yang nulis kamus hadis. Tahu kamus hadis? Dulu kan enggak ada istilahnya apa ya? Komputer itu kan ada searching istilahnya kan. Tinggal hadis indeks. Nah, indeks hadis. Sah. Yang nulis kamus hadis itu ya, yang banyak kitabnya lama banget. Ada di universitas Islam ya, di Madinah ada, di Riyadh ada. Itu yang nulis adalah misionaris, orang Kristen. Tujuannya apa? Contoh hadis ini riwayatnya siapa? Antum tinggal cari potongan katanya tok. Itu nanti di akhirnya ada riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Contoh innamal a'malu binniyat. Kata-kata binniyat antum cari di hadis itu, maka ketemu semua dengan kata-kata binniyat tadi. Dengan berbagai macam riwayat. Yang nulis selengkap itu ada sekitar 10 jilid lebih. Ya, yang nulis adalah orang misionaris. Tujuannya buat nyari hadis, buat kemudian melemahkan. Yang manfaatin siapa? Orang-orang muslim. Diambil itu kemudian dimanfaatkan dan jadi rujukan. Sebelum kalau kita bilang ada Maktabah Syamilah dulu. Maktabah Syamilah itu antum tinggal ngetik kata keluar macam-macam. Sebelum ada itu mereka sudah membuat indeks hadis. Tapi dapat hidayah enggak? Saking gampangnya untuk dihafal. Kebayang ya ikhwah? Saking gampangnya. Makanya orang-orang Kristen, saya pernah ngomong sama mahasiswa waktu ngisi di Universitas Ciputra, ya, sama mahasiswanya. Waktu itu mereka punya kajian biasa, kajian agama. Mereka ngomong, Ustaz, teman-teman kita nih orang Kristen ngomong sama kita, kadang, wah aku hafal ayat kursi. Ngomong mereka dengan lancar. Saya bisa Al-Fatihah, saya bisa Trikul, disebutin sama mereka dengan lancarnya. Maka antum bisa bayangin nggak? Mereka bisa nyebutin, tapi kalau mereka nyebutin Alkitab mereka sendiri, nggak paham. Ya, ini menunjukkan Islam itu Allah turunkan dengan mudah, untuk sampai mudah dihafalkan. Kalau kitab sebelumnya nggak gampang dihafalkan. Antum tahu penyebab orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah. Di antara kelebihan Uzair yang mereka menjadi kagum-kagum bahwa Uzair itu hafal kitab Taurat.
Dan waktu itu kita sudah pernah bahas ya, kitab Taurat yang hafal sekitar 4 orang. Di antaranya Uzair. Jadi, bisa hafal Taurat, luar biasa. Karena nggak banyak, sedikit sekali. Tapi sekarang penghafal Quran, waduh, masuk universitas, hafal 30 juz gratis. Yang masuk banyak. Subhanallah. Dan rata-rata hafid. Subhanallah. Betul nggak? Jadi sebuah prioritas sekarang. Hafal Quran mudah masuk ke akmil. Betul nggak? Iya, banyak yang hafal. Makanya kita lihat kalau di YouTube, ya, tiba-tiba akmil disuruh baca Ar-Rahman, disuruh baca ini, dengan fasihnya mereka baca dengan lancar. Karena Allah SWT mudahkan Islam untuk benar-benar dijalani dengan gampang. Sampai kita bisa ngafalin Quran dengan mudah. Tapi kalau otak kita susah untuk ngafalin Quran, maka ada masalah. Karena rata-rata habis ngafalin Quran maksiat, ya hilang. Ya, ingat ya, di mana Imam Syafi'i pernah ngomong sama gurunya tentang rusaknya hafalannya. Ya ikhwah, rusaknya hafalannya Imam Syafi'i gara-gara apa? Disebutkan nggak sengaja ngelihat siapa? Betis wanita tua. Sudah wanita tua lagi, bukan wanita muda loh. Nggak sengaja kemudian dilempar pandangannya, itu langsung rusak hafalannya. Ya, ratusan ribu hadis langsung kecampur. Makanya kemudian ngeluh sama gurunya, syakautu ila waqi'in an su'i hifdi, karena waktu itu langsung berantakan. Padahal nggak sengaja lihat. Di zaman kita sekarang kadang-kadang apa? Orang lihat pandangan pertama, nggak boleh noleh. Kalau udah noleh nggak bisa lihat lagi. La haula wala quwata illa billah. Mereka benar-benar melihat hukum itu dengan kondisi yang sangat berbeda. Naudzubillah. Padahal orang pernah Rasulullah, ada seorang sahabat yang kemudian melihat wanita di kamar Rasulullah, wajahnya dia apa? Dipalingkan sama Rasulullah SAW. Langsung dipalingkan. Ketika Rasulullah tahu, langsung dipalingkan. Ya. Maka disebutkan tentang bagaimana kemudian perempuan itu jadi fitnah. Ya. Imam Syafi'i ketika lihat gak sengaja langsung noleh, memalingkan wajahnya langsung. Dari situ hafalnya gak karuan. Bukan error lagi, gak karuan ya ikhwah. Kecampur semuanya gak karuan. Maka kemudian dia mengatakan syakautu ila waqi'in an su'i hifdi. Fanasahani ila tarki ma'asi. Maka dia menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena benar. Nggak sengaja sudah kayak gitu. Apalagi antum melihat nggak kedip, naudzubillah min dzalik. Ya, disebutkan wa ilmullahi nurun wa nurullahi la yu'ta lil asi. Ilmu Allah itu cahaya, petunjuk, dan cahaya Allah, petunjuk Allah nggak bakal dikasih sama orang yang bermaksiat. Quran ini gampang dihafal dan juga gampang apa? Gampang hilang. Kalau antum maksiat paling gampang, maksiat mata sekejap aja, maka antum coba murojaah hafalan, wah kecampur langsung. Orang yang kadang-kadang nggak sadar, baca Al-Kafirun nggak selesai-selesai, betul nggak? Ini kondisi yang kemudian orang nggak sadar. Kenapa? Karena kecampur hafalannya. Orang kalau para penghafal Quran, ya, antum dari mulai baca Al-Baqarah bisa lari ke Al-Maidah. Dan ini realita, karena di Al-Maidah banyak ayat-ayat yang apa? Serupa. Di Al-A'raf kita bicara banyak ayat-ayat yang mirip dengan ayat sebelumnya. Makanya Allah kasih kekuatan bagi mereka yang menghindari kemaksiatan. Inilah luar biasanya Islam. Jelas? Nah, insya Allah nanti pembahasan berikutnya tentang para rasul. Bagaimana secara umum para rasul, ya. Maka kita akan berbicara tentang para rasul, insya Allah biidznillah. Kapan? Masih ketemu Jumat lagi nggak kita? Jumat lagi kapan? Tanggal berapa? Hah? Oh, tanggal 1 masih ketemu. Ya, karena nanti kalau Jumat berikutnya lagi kita mungkin libur 2 Jumat. Dari tanggal 6 off sampai tanggal 18. Ya, insya Allah setelahnya nggak ada off, mudah-mudahan sampai akhir tahun. Insya Allah biidznillah. Ya, jelas masalah ini.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menghafalkan Quran dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan kita ya, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya jauhkan kita dari kesyirikan dan kemaksiatan, serta mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua ya dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.